Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun juga keluarga kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah, sedangkan ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lahir sudah menjadi yatim karena ketika masih dalam kandungan ayahnya sudah meninggal dunia. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, kakeknya yang bernama Abdul Muttalib begitu senang, bahkan ia menggendongnya dan membawanya Nabi Muhammad memasuki Ka'bah. Kemudian ia berdoa kepada Allah dan memberi nama Muhammad, artinya yang terpuji. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dengan tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu sebelum kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Pasukan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abroha. Akan tetapi pasukan bergajah itu mereka tidak berhasil menghancurkan Ka'bahnya karena Allah mengutus burung ababil dan burung-burung tersebut melemparkan pasukan bergajah itu termasuk sang raja dengan batu kerikil yang sangat panas. Akhirnya mereka semua binasa. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fil. Tentunya kalian sudah hafal surah Al-Fil ini. Boleh kita sama-sama baca kembali? Bapak akan mencontoh, kalian boleh mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tuh 2 3. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, peristiwa penyerangan Abroha ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Fil. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW ketika kecil beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW usia 6 tahun, beliau pun ditinggalkan oleh ibu tercintanya, yakni Aminah. Bisa kita bayangkan, masih kecil Rasulullah sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Bahkan ayahnya
ketika Rasulullah dalam kandungan usia 2 bulan, dan ketika usia 6 tahun Rasulullah pun ditinggalkan oleh ibunya. Dengan siapa Rasulullah tinggal setelah kedua orang tuanya meninggal dunia? Akhirnya Rasulullah dirawat, diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Bahkan tak lama kemudian kakeknya pun meninggal dunia. Ketika itu Rasulullah berusia 8 tahun. Akan tetapi sebelum meninggal dunia, Abdul Muthalib ini berwasiat agar kelak Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak oleh pamannya itu berdagang ke negeri Syam atau Syria. Bahkan ketika usia 15 tahun, Rasulullah sudah mengikuti perang Fijar, perang kesucian. Luar biasa. Jarang sekali hari ini. Masih kecil, masih kanak-kanak, tapi sudah bisa berdagang, bahkan ikut berperang. Menginjak dewasa, Rasulullah Muhammad SAW kemudian menikah dengan Siti Khadijah. Ketika itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Bahkan ketika usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah adalah surah Al-Alaq ayat 1-5, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahyu ini Allah turunkan di Gua Hira, masih di kota Mekah. Rasulullah Muhammad SAW memiliki akhlak yang sangat terpuji. Bahkan Rasulullah menjadikan panutan, menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Karena memang akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah itu luar biasa. Makanya ada sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Pertama adalah sifat siddiq. Siddiq itu artinya jujur. Rasulullah tak pernah berbohong, selalu berkata benar, selalu berkata jujur. Sudah sepantasnya lah selaku anak muslim, selaku umat muslim, kita pun mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Salah satunya senantiasa berkata jujur, berkata benar, dan berkata baik. Itu yang pertama. Kedua, sifat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah adalah sifat amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Ketika kalian diberikan amanah oleh orang tua atau guru, contoh sederhana, kata ibu guru, kata bapak guru, nah ini ada surat untuk orang tua kalian. Anak yang amanah, yang dapat dipercaya, pasti ia akan menyampaikan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Itu. Yang ketiga, sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah sifat patonah. Patonah itu artinya cerdik, cerdas, pintar. Rasulullah itu pintar. Rasulullah itu orang cerdas. Mudah-mudahan kita pun dijadikan oleh Allah sebagai anak yang cerdas, yang pintar. Terlebih kita dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir, sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah sifat tabligh, artinya menyampaikan dalam kebenaran atau berdakwah dalam rangka memajukan agama Islam. Karena sebelum Rasulullah Muhammad SAW berdakwah, kota Mekah dahulu disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan.
Tapi ketika Rasulullah sudah berdakwah, merubah keadaan kota Mekah yang tadinya sangat gelap, sangat banyak sekali kedoliman, sangat banyak sekali kejahatan, karena akhlak dan dakwah Rasulullah yang baik, akhirnya semua itu hilang dan diganti dengan perilaku-perilaku terpuji, perilaku-perilaku yang baik. Mudah-mudahan 4 sifat terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah bisa kita miliki dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.